Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eli Yulianti Setiawan dari kelas 10 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai failover load-balance. Pertama, konsepnya ketika konveni memiliki dua arah jalur ke internet atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Kedua, failover, satu aktif dan satu backup. Load-balance, dua aktif secara bersamaan. Kita buka Pinetlab-nya. Di sini saya sudah menyiapkan dua mikrotik, satu ISP dan sudah. Dan di sini untuk si IP-nya saya sudah dapatkan. Nah, ini juga sudah saya dapatkan. Lalu di sini sekarang kita bisa kita tinggal ubah sih namanya. Yang pertama kita coba ke di sini ya, set. Kita coba masukkan sistem identity, lalu set name, kita ganti router ISP 1, lalu enter. Sudah, kita coba print. Coba kita di si Winbox-nya. Di sini saya sudah menghubungkannya. Kita pilih menu sistem, lalu cari identity. Nah, sudah terganti ternyata. Oke. Lalu kita ke Winbox router kedua, sistem, identity. Nah, kita ganti namanya menjadi router ISP 2. Langsung apply. Oke. Kita kembali lagi ke Pinetlab-nya. Kita ke mikrotik kedua. Nah, sudah. Jadi sekarang kita ubah di sininya. Namanya jadi router strip ISP 1. Ini router satunya. Set. Langsung kita ke router kedua. Router strip ISP 2. Sudah. Lanjut, di sini kita bisa tambahkan lagi satu mikrotiknya. Untuk
Kalau optionnya kita bisa hapus. Nah, sekarang kita coba sambungkan dari router ISP1 ke mikrotik. Lalu kita sambungkan juga dari router ISP2 ke mikrotik. Kita bisa sesuaikan. Nah, nanti goalsnya untuk si mikrotik customer ini memiliki 2 jalur ke internet, bisa melewati router ISP1 dan juga bisa melewati router ISP2. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita setting IP addressnya untuk si Ether 2 ke ISP1 dan Ether 2 ke ISP2. Lanjut saja kita buka Winbox. Kita pilih menu IP, terus addresses. Nah, untuk ini IP-nya kita simpan 192 168 1.1.1.1, jangan lupa /24. Nah, untuk interface-nya kita ubah menjadi Ether 2. Langsung jika sudah apply. Oke. Nah, jika sudah, bisa kita lakukan kembali hal yang sama di router yang kedua. Kita menu IP, terus addresses. Nah, kita ketik name. IP-nya 192.168.1.2 ya, langsung /24. Ethernya kita ganti jadi Ether 2. Apply. Lalu oke. Sudah. Nah, di sini untuk si IP Ether 2-nya bisa kita definisikan, yaitu yang tadi 192.1. Nah, untuk si IP ini yang didefinisikan ini itu IP-nya bebas, terserah kalian. /24. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba menambahkan IP-nya secara manual ya teman-teman. Sekarang kita akan tambahkan IP yang mengarah ke router 1 dan yang mengarah ke router 2. Sekarang kita masuk ke terminal dulu. Lalu kita masukkan admin. Lalu untuk passwordnya kita kosongkan saja. And Ctrl C. Lalu kita pancing dulu. Kita enter. Lalu di sini kita coba lihat dulu apakah ada IP-nya atau tidak. Kita coba IP address print. Tidak ada. Jadi di sini kita akan coba membuat IP-nya secara manual. Pertama-tama kita masukkan IP address, enter. Lalu add address. Kita coba masukkan IP-nya yang 192.168.1.2.
1.2/24, terus interface Ether 1. Lanjut kita enter print. Nah, sudah ada IP-nya, kita coba ke MikroTik satunya lagi. Add address 1.2/24 interface ini untuk ini yang mengarah ke Ether 2. Nah, sudah ada. Coba kita ping ya. Oh, maaf. Ping 192.1.1. Sudah berhasil. Kita coba ping yang 1.2. Ping 192.168.1.2. Sudah berhasil. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan default truth untuk si MikroTik customer-nya ini ya teman-teman, karena si MikroTik customer ini belum memiliki default truth. Langsung saja kita konfigurasikan. Nah teman-teman, sebelum kita menambahkan default truth untuk MikroTik customer ini, kita akan mencoba ping ke internet dari router 1 dan router 2. Ini apakah sudah bisa ping ke internet atau belum? Langsung saja kita buka ke Winbox, ke menu router ISP1, kita ke new terminal. Nah, kita Ctrl C, kena enter. Kita coba lihat dulu IP-nya. IP-nya sudah ada, terus kita coba ping 8.8.8.8. Coba enter. Nah, di sini gagal ya untuk pingnya. Di sini ada tulisan timeout. Kita coba ping di router satunya lagi. Ping 8. Kita enter. Nah, timeout sama timeout itu di sini berarti artinya gagal. Nah, kalau misalnya berhasil itu tulisannya tuh seperti ini ya teman-teman. Ini hanyalah gambaran ya. Nah, kalau ini contoh ping yang berhasil. Kalau ini contoh ping yang gagal ya teman-teman. Lanjut saja kita ke Pinet Lab. Nah, sekarang kita akan coba aktifkan si MikroTik ini di Romon, tetapi kan ini tidak punya IP. Jadi kita bisa menggunakan via to Romon. Kita nyalakan terlebih dahulu. Sudah. Kita coba enter. Nah, di sini kita masukkan tool Romon. Enter.
set, enable, yes, enter, print, enter. Sudah, langsung kita coba ke Winbox. Kita pergi ke router yang pertama, kita tools, kita cari yang Romon, kita pastikan sudah aktif. Sudah ya, langsung kita tambahkan terminal baru. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu IP yang si router pertama, yaitu 38.9. Kita cek dulu ya, takutnya salah. 38.9 ya, sudah benar. Maaf. Lalu kita coba connect to Romon. Nah, di sini ada yang router MikroTik ini. Kita coba connect. Nah, sudah bisa. Nah, penjelasannya, jadi si MikroTik customer ini dia itu bisa login Winbox tanpa menggunakan IP ya teman-teman. Jadi dia terkoneksinya menggunakan Romon via via IP router ISP1 yang tadi ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba ping gateway-nya teman-teman. Langsung kita ke new terminal. Kita coba Ctrl C, enter. Nah, di sini kita coba ping. Kita coba lihat dulu IP-nya. Print, enter. Nah, sudah ada. Coba kita ping 192.168.1.1. Coba kita enter. Nah, di sini timeout berarti gagal. Kita coba lagi. Kita coba ping. Nah, untuk ping gateway yang kedua ini berhasil. Namun untuk ping gateway ke satu itu gagal ya teman-teman. Coba kita cek IP root ya teman-teman. IP root. Print. Nah, di sini belum ada default root-nya. Seperti ini belum ada. Lanjut. Langsung saja kita tambahkan default root-nya ya teman-teman. Kita langsung ke menu IP, lalu root, kita klik yang new. Nah, untuk si DST address-nya ini tidak perlu diubah, kita bisa tetapkan yang 0000. Lalu untuk gateway ininya kita masukkan yang IP yang mengarah ke router 1 ya teman-teman, yaitu 192.1.
192.168.1.1. Nah, IP yang mengarah ke router ISP1 tuh yang ini ya. Sebentar. Tidak ada. Ya. Lalu jika sudah, bisa kita apply. Lalu oke. Nah, sudah, langsung kita tambahkan lagi yang mengarah ke router ISP2. Kita untuk DST address-nya tetap 000, langsung IP-nya 192.168.1.2. Nah, sudah, langsung kita apply. Lalu oke. Nah, pasti di sini teman-teman bertanya-tanya, kenapa yang satunya aktif statik dan yang satunya statik? Karena kan kita itu sedang mempelajari materi tentang failover load balance ini. Ini itu salah satu contoh failover ya teman-teman. Failover itu artinya satu aktif, satu statik. Lanjut, di sini kita akan tambahkan 2 PVC client ya teman-teman. Di sini kita tambahkan 2 sekaligus. Kita simpan di sini. Untuk namanya kita ubah terlebih dahulu, ini jadi PVC 1 dan ini jadi PVC 2. Lalu kita sambungkan. Nah, gimana sih agar si PVC 1 dan PVC 2 itu bisa internetan? Kita itu harus setting firewall NAT di MikroTik customer ini ya teman-teman. Langsung saja kita setting firewall NAT-nya di sini. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwasanya si PVC 1 dan si PVC 2 itu kan memiliki IP yang berbeda ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lakukan konfigurasi bridge. Bridge itu artinya menghubungkan beberapa IP menjadi satu IP ya teman-teman. Jadi si PVC 1 dan PVC 2 ini akan memiliki alamat IP yang sama ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja ke name. Nah, untuk namanya di sini bisa kita ganti jadi bridge Eli. Nah, untuk langsung jika sudah kita apply, lalu oke. Langsung kita ke menu port. Nah, di sini kita bisa kita lihat untuk konfigurasi konsep bridge ini kita akan tambahkan Ether 3. Nah, untuk si interface ininya kita akan tambahkan yang Ether 3.
Untuk bridge ininya kita tidak perlu diubah. Ya kan mesin ya kan? Apa kamu kan? Lalu apply. Oke, lalu kita tambahkan lagi yang ether 4. Lalu apply. Sekarang kita akan tambahkan IP untuk si PVC 1 dan 2. Kita pilih menu IP. Lalu kita pilih menu addresses. Nah, untuk address ininya kita bisa definisikan yaitu 10.10.10.1. Jangan lupa /24. Untuk bagian interface-nya kita ganti menjadi kita pilih menu bridge alley ya yang sudah kita buat. Langsung kita apply. Oke. Jika sudah, kita langsung ke menu IP DHCP server. Lalu kita pilih menu IP DHCP setup. Nah, untuk si ether ininya kita pilih bridge alley. Lalu kita bisa next. Sudah. Lanjut, di sini kita nyalakan si PVC-nya. Kita ke PVC 1 dulu. Sekarang kita coba lihat ya show IP. Kita lihat apakah sudah ada IP-nya atau belum. Ternyata belum. Dan kita coba cek IP DHCP. Harus muncul Dora. Nah, untuk si PVC 1 ini dia memiliki IP 10.254. Kita cek ke yang si PVC 2, kita show IP dulu ya. Show IP. Kita coba lihat IP DHCP. Nah, berhasil. Untuk si PVC 2 ini mendapatkan IP 10.253. Kalau si PVC 1 yaitu 254. Perlu kita ketahui bahwasanya si PVC 1 dan PVC 2 ini belum bisa internetan ya teman-teman, karena si MikroTik customernya ini belum disetting di firewall NAT-nya. Jadi bisa kita langsung saja lakukan setting firewall NAT-nya di router MikroTik customernya. Langsung saja kita masuk. Nah,
Lalu di sini kita masuk ke menu IP, lalu firewall. Nah, untuk di sininya kita pilih ke menu NAT, lalu new. Nah, untuk chainnya kita tidak perlu ganti, sudah cukup src NAT. Lalu untuk out interface-nya kita pilih yang Ether 1. Lalu kita ke menu Action. Nah, untuk si Action ininya kita ganti menjadi yang masquerade. Lalu jika sudah, kita cek dulu. Sudah, langsung kita apply. Lalu oke. Lalu kita lakukan untuk Ether 2-nya. Sama seperti tadi, chainnya kita masukkan src NAT. Lalu untuk out interface Ether 1-nya kita ganti menjadi Ether 2. Lalu untuk actionnya kita ubah menjadi masquerade. Lalu jika sudah, bisa kita apply. Lalu oke. Sudah. Lanjut, di sini kita akan coba ping di CPVC 1. Kita coba ping 88. Coba enter. Nah, di sini untuk keterangannya yaitu timeout. Berarti tidak bisa ya. Coba kita ping di PVC 1-nya lagi. Ping. Nah, di sini juga sama timeout, berarti tidak bisa. Langsung kita coba ping Ether 2 192.1 kita coba. Nah, untuk ping Ether itu bisa. Coba kita ping di satunya lagi. Berarti untuk bisa disimpulkan untuk ping Ether 2 dan Ether 3 dan 4 itu bisa. Ether 2 itu bisa, tetapi untuk ping 8.8 itu tidak bisa. Lanjut saja kita ke materi selanjutnya, yaitu materi yang keduanya, yaitu load balance. Load balance adalah konsep dua link ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet. Misal ke Facebook jalur 1 dan ke YouTube itu jalur 2. Load balance dengan metode ICMP yang merupakan improvisasi dari metode Robin load balance. Studi kasus yaitu ada konfigurasi load balance ICMP dan load balance routing Mars router rules. Lanjut saja kita ke Pinet Lab-nya. Nah, di sini kita memiliki router yang bertindak sebagai customer bagi customer. Si router yang bertindak sebagai customer itu memiliki dua jalur internet ya teman-teman. Yang pertama, dia memiliki jalur ke router ISP. Dan yang kedua, dia melewati jalur router ISP 2. Yang pertama ke router ISP 1 ya. Nah, jadi konsep load balance itu bisa dideskripsikan hanya menggunakan satu link atau hanya satu jalur yang bisa digunakan, entah dari itu jalur ISP 2 atau jalur dari ISP 1. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau dia menggunakan router ISP 1 ini otomatis bentuknya si router ISP2 ini sebagai backup ya teman-teman.
Langsung saja kita ke Winbox router customer. Nah, lanjut di sini kita akan coba ping di terminal. Ping 192.168.1.1. Berhasil untuk ping. Lanjut kita ke pinet. Nah, di sini untuk si PVC ini bisa kita matikan dulu. Lalu kita bisa ketik teks. Nah, di sini kita bisa simpan IP 10.10.10 x ya, seperti ini. Nah, untuk ini kita bisa simpan di sini terlebih dahulu. Kita simpan di sini terlebih dahulu. Sekarang kita akan bahas konfigurasi load balance ACMP ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas mengenai konfigurasi load balance ACMP ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke topologinya. Kita sekarang akan aktifkan lagi IP yang sudah tadi kita disable di Winbox router ISP1. Nah, kita tinggal enable. Kita aktifkan lagi ya teman-teman. Sudah. Lalu kita akan ke Winbox customer. Lalu di sini kita akan hapus IP yang sudah tadi kita buat, yaitu IP 1.1 sama 10.1. Ini itu kita akan hapus IP-nya. Nah, untuk konfigurasi load balance ini kita akan menambahkan gateway-nya satu persatu. Tapi kita akan coba langsung sekaligus dua ya. Jika tidak bisa berarti satu-satu. Untuk DS address-nya kita isikan 00. Untuk gateway-nya bisa ya 2. Kita masukkan 192.168.1.1 dan untuk satunya lagi kita masukkan 10.10 gitu 10.10.10.10.1. Lalu jika sudah bisa kita langsung apply lalu oke. Nah, sudah. Ini di sini ada lambang AS yaitu aktif static. Lalu kita bisa cek di new terminal. Kita cek IP root-nya. IP root print.
Nah, di sini sudah ada gateway-nya 192.168. Ini sudah ada ya, teman-teman. Setelah itu kita langsung saja coba aktifkan di CPVC, konfigurasikan di CPVC-nya. Kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, coba kita lihat dulu ya, apakah ada atau belum. So IP. Tidak ada ya, teman-teman. Jadi kita bisa coba lihat langsung IP DHCP. Di sini harus ada peringatan DORA ini seperti ini. Nah, untuk IPC-PPC 1 itu mendapatkan 10.254 dan untuk gateway-nya 10.1. Lalu kita coba ping apakah sudah bisa atau belum. Ping 8 titik 8. Di sini belum bisa ping karena ini masih timeout seperti ini. Lalu kita coba IP DNS 88 ya. Coba enter. Kita coba print. Kita coba lagi di CPVC kedua, show IP. Sama tidak ada, jadi kita coba IP DHCP. Lalu kita coba ping 88. Sama timeout IP DNS. Selanjutnya yaitu materi mengenai transroute. Bisa di sini kita tuliskan ya. Nah, materi yang kita bahas sekarang yaitu transroute. Lalu kita bisa langsung saja ke Winbox yang router cabang. Winbox router customer. Lalu kita ke menu tool. Lalu kita pergi ke transroute. Nah, untuk transroute ininya kita masukkan 8.8 ya. 8. Lalu untuk protokolnya ICMP. Nah, di sini tuh ada dua pilihan ya, jangan salah. Pilihannya itu yang ICMP. Lalu jika sudah kita coba start. Di sini gagal ya teman-teman, ini timeout. Tapi di sini yang berhasilnya ada dua ya, yang satu sama yang 6. Nah, kalau misalnya tuh berhasil semua, bakal seperti ini ya. Di sini ada gambarannya. Nah, saya sudah punya gambarannya. Nah, ini tuh hasilnya yang benar semua ya. Kalau punya saya itu timeout, berarti gagal.
Lalu jika kalian ingin melihat IP Facebook kalian, kalian bisa masuk ke command from. Kita lewat run administrator. Lalu di sini bisa kita masukkan NSL lookup, lalu Facebook, .com, lalu kita coba enter. Nah, untuk si IP-nya kita mendapatkan 104.2047.81.99. Kita coba IP-nya disalin dulu. Kita coba lihat di sini ya teman-teman. Ini cancel stop dulu. Kita masukkan IP yang tadi. Kita coba start. Hasilnya, nah untuk hasilnya ini tuh kita berbesar ya biar jelas. Untuk hasilnya ini tuh timeout ya, cuma ada satu yang berhasil. Sama seperti tadi, kalau misalnya berhasil semua, tampilannya tuh akan seperti ini ya teman-teman. Lanjut, jika teman-teman ingin melihat IP YouTube, kita ketik NSL lookup, lalu youtube.com, lalu kita coba enter. Nah, untuk ini kita misalkan ambil IP yang keempat ini ya teman-teman. Kita salin CTRL-C, langsung kita simpan di sini. Kita coba lagi, kita stop dulu. Kita masukkan lagi. Kita lihat apakah ini bisa atau malah timeout lagi. Dan hasilnya timeout lagi ya teman-teman. Namun gak apa-apa kalau timeout juga. Lanjut di sini kita akan melanjutkan materi tentang konfigurasi load balance rule. Langsung kita masuk ke router customer. Lalu kita pilih menu IP, kita pilih menu root, lalu kita akan hapus yang si gateway ininya. Lalu kita ke menu routers, lalu kita nah untuk si RSC address-nya kita masukkan IP CPVC 1 ya teman-teman. sepuluh titik 10
10.254. Lalu untuk tabelnya kita masukkan secara manual PVC 1. Lanjut kita apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk si PVC 2 10.10.10.253. Lalu untuk tabelnya kita masukkan PVC 2. Lalu bisa kita langsung apply, lalu oke. Jadi ketika ada paket yang ingin internetan dan paket tersebut berasal dari 254 dan 253 ini, maka si Mikrotik akan lihat di routing tabelnya yang ada di PVC 2, maka perintahnya akan dijalankan. Lalu kita pilih menu router, lalu kita ketik name. Nah, untuk si DST address-nya kita biarkan 000. Lalu untuk gateway-nya kita masukkan IP router ISP1 yaitu 192.168.1.1 ya teman-teman. Lalu untuk routing masknya kita bisa tuliskan secara manual lagi PVC 1. Lalu jika sudah kita apply, lalu oke. Nah, untuk di sini udah ada pemberitahuan AS yaitu aktif statik. Lalu kita coba lihat di AL ini. Kita coba lihat di PVC 1 apakah sudah aktif atau belum. Nah, untuk ini ternyata sudah aktif. Lalu ke PVC 2 sudah. Lalu kita ke Pinet Lab lagi. Kita coba konfigurasikan di si PVC 1 ini. Kita coba show IP. Lalu kita coba IP D 8.8.8. Lalu kita coba ping 8.8.8. Nah, di sini untuk ininya yaitu timeout. Kita Ctrl C. Coba kita tulis 8.8.8. Nah, untuk trace ininya berhasil ya teman-teman. Langsung kita ke Winbox lagi. Nah, kita pilih ke menu router. Lalu untuk si ini yang tadi kita buat bisa kita hapus. Nah, untuk ininya bisa kita disable dulu. Lalu kita pilih menu rule. Nah, untuk ini yang tadi kita buat bisa kita hapus. Lalu kita ke IP firewall.
ke menu Mangla, kita new. Nah, untuk chainnya, lalu kita untuk chainnya kita tidak perlu diubah. Untuk RSC addressnya kita masukkan IP 10.10.10.254. Lalu untuk actionnya, kita pilih yang mark routing yang ini. Lalu jika sudah, kita langsung apply, lalu kita tambahkan lagi generalnya kita. Nah, untuk RSC addressnya kita masukkan maaf teman-teman, ini ada yang salah, kita edit dulu. Ini kita hapus saja, kita ulang lagi. Nah, untuk RSC addressnya kita masukkan 10.10. Ini yang dimasukkan adalah IP si PPC1 ya teman-teman. Lalu untuk actionnya kita ubah menjadi mark routing. Nah, untuk new routingnya kita isikan strip ISP strip 1, lalu apply. Oke, lalu kita tambahkan lagi si PPC2 ke general. Di sininya kita masukkan IP 10.253. Lalu ke action kita pilih yang mass routing, lalu kita samakan. ISP 2 ya teman-teman. Lalu kita apply. Oke, setelah itu kita tambahkan di root ya teman-teman. Ini penuh ya, kita hapus dulu ya. Kita ke menu root, IP, root, lalu kita tambahkannya DS. Nah, kita untuk ininya tidak perlu diganti, lalu kita tambahkan gateway-nya yang 192.1, yang gateway si PPC si router ISP 1 ya teman-teman, 168.1.1. Lalu untuk sudah, langsung saja kita apply, lalu oke. Nah, kita tambahkan lagi yang si router 2 nya 10.10.10.1 ya teman-teman. Lalu kita apply, lalu oke. Ini ada yang harus diralat, kita edit.
Nah, untuk routing Mars ininya kita bisa tambahkan yang satu, apply, oke. Lalu kita ubah lagi yang ini, bukan diubah tapi kita ada yang kurang ya, tadi tidak dimasukkan ininya, langsung apply, oke. Lanjut kita coba ping 8.8 ya. Time out lagi. Mungkin cukup sekian pembahasan modul file overload balance dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.